Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Bubi. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kemudian perkalian dan pembagian bilangan bulat, kemudian penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Kompetensi dasarnya masih sama. 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan bulat dan pecahan dengan mengaitkannya pada garis bilangan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Tujuan pembelajarannya kali ini, setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat melakukan operasi perkalian dua pecahan atau lebih, kemudian melakukan operasi pembagian dua pecahan atau lebih. Manfaatnya, dengan mempelajari materi perkalian dan pembagian pecahan, kita dapat mempelajari materi berikutnya seperti pecahan aljabar. Kemudian, kita dapat menghitung takaran ramuan obat atau zat kimia dengan benar. Sebelumnya kita akan mengingat kembali yang kemarin sudah kita pelajari. Bu Yani merupakan pembuat minyak kelapa tradisional. Ia akan menjual hasil produksinya 3 hari sekali. Jika ia memproduksi setiap hari 3 liter minyak kelapa dalam sehari, berapa total minyak kelapa yang diproduksi Bu Yani hingga hari ketiga? Berarti, diketahui tadi 1 hari memproduksi 3 liter. Kemudian ditanya, berapa total minyak kelapa yang diproduksi Bu Yani hingga hari ketiga? Berarti kalau 1 hari 3 liter, kalau 3 hari, berarti 3 kali 3, hasilnya adalah 9. Jadi total minyak kelapa yang diproduksi Bu Yani hingga hari ketiga adalah 9 liter. Sebelumnya, ingat kembali tentang perkalian bilangan bulat. Kalau ada perkalian negatif kali positif, berarti hasilnya negatif. Jadi negatif 5 kali 2 sama dengan negatif 10. Kemudian, ingat lagi tentang pembagian. Kalau ada pembagian positif dibagi positif, berarti hasilnya positif, benar. Jadi 72 dibagi 3, hasilnya adalah 24. Mari mengingat. Berilah tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan pada pertanyaan di bawah. 2/5, titik-titik, 3/6. Ada yang bisa menjawab? Ya, jawabannya adalah 2/5 kurang dari 3/6. Kok bisa, Bu? Bagaimana caranya? Begitu kan? Cara yang pertama, cara yang paling mudah adalah dengan mengalihkan silang. Di mana yang dikalikan? Ini kalikan 2 kalikan dengan 6. 2 kali 6, kemudian 3 kali 5. Ternyata 2 kali 6 hasilnya kurang dari 3 kali 5. Jadi, hasilnya adalah 12 kurang dari 15. Cara yang kedua bagaimana? Yaitu dengan menyamakan penyebutnya. 2/5 dan 3/6. Kita cari KPK dari penyebutnya. 5 dan 6. KPK-nya 5 dan 6 berapa? Angka terkecil yang bisa dibagi dengan 5 dan 6 berapa?
yaitu 30. Ternyata 30 dibagi 5, 6. 6 dikali 2, hasilnya di sini adalah 12. Kemudian 30 dibagi 6, ternyata hasilnya 5. 5 dikali 3, 15. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal lihat pembilangnya. Berarti 12 kurang dari 15. Maka 2/5 kurang dari 3/6. Ya, selanjutnya kita masih mengingat berapa hasil penjumlahan pecahan berikut. 1/6 ditambah 3/4. Hasilnya berapa? Nah, Bupi punya dua cara. Cara yang pertama yaitu menyamakan penyebut dengan KPK. Kita tahu penyebut di situ adalah 6 dan 4. Kita cari KPK-nya 6 dan 4 berapa? Ternyata KPK-nya 6 dan 4 adalah 12. Kemudian 12 dibagi 6, hasilnya adalah 2. 2 kali 1, 2. Berarti pembilangnya 2 yang pertama. Yang kedua, 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 3, 9. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Berarti 2 ditambah 9 sama dengan 11. Jadi hasilnya 11/12. Cara kedua menyamakan penyebut dengan cara perkalian. 1/6 ditambah 3/4. Kita cari penyebutnya dulu, berarti kita kalikan 6 dikali 4, hasilnya 24. Yang kedua 6 dikali 4 juga, hasilnya 24 juga. Kemudian kita kalikan silang, yang pertama berarti 1 kali 4, ditambah yang kedua adalah 3 kali 6. Kita tinggal kalikan 1 kali 4 hasilnya 4/24. Ditambah 3 kali 6 hasilnya 18/24. Sama dengan kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilang. 4 ditambah 18 hasilnya 22. Jadi hasilnya 22/24. Nah, karena di sini masih bisa disederhanakan, 22/24, kita akan sederhanakan. Kita bagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Kita bagi dengan 2. Berarti 22 dibagi 2 hasilnya 11. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Jadi, mau menggunakan cara 1 atau cara 2, hasilnya harus sama. Begitu. Selanjutnya, berapa hasil operasi berikut? Soalnya sama, tapi di sini jadi kurang. 1/6 dikurangi 3/4. Hasilnya berapa? Caranya sama persis dengan penjumlahan. Cara yang pertama, kita menyamakan penyebut dengan KPK. Caranya kita dapat KPK-nya 12, berarti seperti tadi ya. 12 dibagi 6 hasilnya 2. 2 kali 1, 2. 12 dibagi 4, hasilnya adalah 3. 3 kali 3, 9. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 2 dikurangi 9 sama dengan negatif 7. Berarti hasilnya negatif 7/12. Begitu. Kemudian cara yang kedua, sama persis dengan penjumlahan, yaitu kita kalikan penyebutnya seperti tadi. Didapatlah hasil seperti ini. Lanjut. Kalau ada 3 operasi pecahan, 5/2 dikurangi 3/4 ditambah 1/6. Kita kerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Soal ini dikerjakan menggunakan cara dengan menyamakan KPK.
Nah, dari angka penyebut-penyebutnya 2, 4, dan 6 di sana, kira-kira angka berapa yang bisa dibagi 2, 4, dan 6? Ternyata angka 12. Di sini diambil penyebut semuanya adalah 12. 12, kita nyari pembilangnya masing-masing. 12 dibagi 2, hasilnya 6. 6 dikali 5, 30, makanya di sini 30. Kemudian yang kedua, 12 dibagi 4, 3, 3 kali 3, hasilnya 9. Kemudian yang ketiga, 12 dibagi 6, 2, 2 kali 1, hasilnya 2. Setelah penyebut sama, kita tinggal mengoperasikan pembilangnya saja. Berarti 30 dikurangi 9 ditambah 2, ternyata hasilnya adalah 23/12. Karena ini sudah kecil, tidak bisa disederhanakan lagi, cukup seperti itu sudah benar, atau mau dibuat pecahan campuran juga boleh. Semoga sampai sini paham. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Berapakah hasil dari perkalian dan pembagian berikut? 1/3 kali 4, dan 4/7 dibagi 2/7. Sekarang bantu Pupi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita akan jadi hasilnya 1/5 dikali 1/5. 1 kali 1 per 5 kali 5. Jadi 1/25. Begitu ya, begitu boleh. Kemudian kita ke pembagian bilangan pecah. Jika diberikan A, B, C, D bilangan bulat, maka kalau ada operasi A per B dibagi C per D, hasilnya adalah A per B dikali D per C. Kita buat pembagian tersebut jadi perkalian. Wajib diubah jadi perkalian. Kemudian yang belakang dibalik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi hasilnya sama dengan A kali D per B kali C. Contohnya, 5/3 dibagi 4/3. Hasilnya berapa? Kita ubah jadi perkalian terlebih dahulu. Berarti 5/3 dikali, yang belakang harus dibalik, 3/4. Sama dengan, kalau sudah perkalian berarti 5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian 3 kali 4 sama dengan 12. Kita sederhanakan, 15 dibagi 3 hasilnya 5, 12 dibagi 3 hasilnya 4. Atau kamu di sini melihat 3 dan 3, ini bisa dicoret boleh. Jadi hasilnya langsung dapat 5/4. Kemudian nomor 2, 3/2 dibagi 5. Bagaimana itu, Bu? Nah, 5 itu kan sama saja dengan 5/1. Maka di sini 3/2 dibagi 5/1. Masih pembagian ya. Kemudian setelah itu kita wajib ubah jadi perkalian. Jadi 3/2 dikali 1/5. Jadinya adalah 3 kali 1 sama dengan 3, 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi sama dengan 3/10. Lanjut nomor 3. Kalau ada pembagian bersusun bagaimana, Bu? Sama. Ini 1/2 dibagi 1/2 ya. Boleh. Jadi kita buat perkalian dulu. 1/2 dikali. Yang bawah dibalik 2/1. Kita coret-coret hasilnya 1. Begitu. Kemudian kalau ada 15 dibagi 2/3, bagaimana itu, Bu? 15 itu sama saja 15/1. Kemudian kita buat kali di sini. Berarti 15 dikali 3/2, jangan lupa dibalik. Sama dengan 15 kali 3 jadi 45. 2 kali 1 jadi 2.
kita buat pecahan campuran jadi 20. 5/2. Begitu konsepnya, semoga bisa dipahami. Sebelum kita menyelesaikan permasalahan tadi, kita belajar sifat-sifat perkalian pecahan dulu. Ketika ada 7/8 dikali 2/3, gampang ya. Berarti kita tinggal kali pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ternyata hasilnya akan sama ketika 2/3-nya Bubi balik ke depan. 2/3 dikali 7/8. Jadi hasilnya adalah 7/12. Hasilnya itu sudah hasil paling sederhana ya. Kalau kalian mau mencari 2 kali 7 sama dengan 14, kemudian 3 kali 8 hasilnya 24, Bubi sederhanakan 14/24 sama-sama dibagi 2, berarti hasilnya 7/12. Ternyata dia memiliki sifat komutatif. 7/8 kali 2/3 akan sama dengan 2/3 kali 7/8. Jadi hasilnya akan sama. Dibolak-balik tetap sama. Berarti itu sifat komutatif. Yang kedua, kalau ada dalam kurung 2/3 kali 4/5 dikali 1/4. Kita bisa mencari dengan 2/3 dikali 4/5 kali 1/4. Kurungnya jadi yang belakang. Hasilnya adalah 2/3 dikali 1/5. Langsung 4-nya dicoret jadi habis. Tinggal 1/5. Berarti 2/3 dikali 1/5 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2/15. Jadi yang atas dan bawah ternyata hasilnya sama. Sifat ini disebut dengan sifat asosiatif. Kemudian nomor 3. Yang satu adalah penjumlahan, kemudian 5/3 ditambah 4/3 dikalikan 1/4. Kalau kita kerjakannya dalam kurung dulu bisa ya. Itu penyebut sudah sama-sama 3, berarti 5 ditambah 4, 9. 9 dibagi 3, hasilnya 3. Jadi 3 dikali 1/4, hasilnya adalah 3/4. 3 kali 1, 3. 4 kali 1, 4. 3 itu 3/1 ya, sama saja ya. Nah, cara lainnya, kita bisa buat 5/3 dikali 1/4. Ditambah 4/3 dikali 1/4. Hasilnya 5/12 ditambah 4/12. Sama, hasilnya 3/4. Hasilnya 9/12 ya. Tapi kalau disederhanakan langsung sama-sama dibagi 3. Hasilnya langsung 3/4. Nah, ini disebut dengan sifat distributif. Kita kembali ke permasalahan tadi. Cara menyelesaikannya bagaimana? Diketahui panjang tali 10 meter. Panjang langkah 1/4 meter. Berapa langkah yang dibutuhkan agar sampai di ujung? Berarti 10 dibagi 1/4. Kalau ada pembagian, kita buat perkalian dulu. Berarti 10 dikali 4/1. 10 dikali 4/1. 4/1 kan 4 ya. Berarti 10 dikali 4 berapa? Hasilnya 40. Jadi 40 langkah yang dibutuhkan Paman Miko agar sampai di ujung tali.
Semoga sampai sini. Dan sudah selesai konsep tentang perkalian bilangan pecahan dan pembagian bilangan pecahan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jika masih belum paham, nanti bisa ditanyakan lewat Google Classroom masing-masing. Ya, begitu penjelasan dari Bupi. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Bupi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.